Sistem ini kami kembangkan karena proses pencatatan di toko alat tulis sering dilakukan secara manual, sehingga data pegawai, pelanggan, dan transaksi menjadi kurang teratur dan sulit dikelola. Untuk itu, kami merancang sebuah basis data yang dapat menyimpan dan mengatur informasi tersebut secara lebih rapi dan efisien. Dalam video ini, kami akan membahas entitas, atribut, dan relasi yang membentuk struktur sistem, menampilkan gambaran ERD, menjelaskan proses normalisasi, serta memperlihatkan implementasi basis datanya melalui beberapa query SQL. Dalam sistem ini terdapat 3 entitas utama, yaitu pegawai, jabatan, dan pelanggan yang saling terhubung melalui beberapa relasi. Entitas pegawai memiliki atribut ID pegawai, nama pegawai, alamat, dan ID jabatan. Pegawai berelasi dengan entitas jabatan melalui hubungan satu ke banyak karena satu jabatan dapat dimiliki oleh beberapa pegawai. Entitas jabatan sendiri memiliki atribut ID jabatan dan nama jabatan. Selanjutnya, pegawai juga berhubungan dengan entitas penjualan yang berfungsi mencatat setiap transaksi. Entitas penjualan memiliki atribut ID transaksi, tanggal, ID pegawai, dan ID pelanggan. Relasinya adalah satu pegawai dapat melakukan banyak penjualan. Entitas pelanggan sendiri berisi atribut ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, email, dan nomor telepon yang memiliki relasi satu ke banyak dengan penjualan karena satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi. Lalu terdapat entitas kategori yang memiliki atribut ID kategori dan juga nama kategori. Kategori memiliki relasi dengan produk, yaitu kategori mengelompokkan produk, yang dimana produk memiliki atribut tersendiri, yaitu ID produk, nama produk, harga, stok, deskripsi, dan juga ID kategori. Kategori juga berelasi dengan pegawai, yaitu kategori disusun oleh pegawai, yang dimana pegawai memiliki sejumlah atribut, yaitu ID pegawai, ID jabatan, nama pegawai, dan juga alamat. Selanjutnya ada entitas pemasok. Entitas pemasok berelasi dengan entitas pembelian dengan ID pemasok sebagai foreign key. Entitas pembelian juga berelasi dengan entitas detail pembelian dengan ID pembelian sebagai foreign key. Entitas pelanggan juga berelasi dengan entitas pembayaran, yaitu entitas pelanggan melakukan pembayaran. Entitas pembayaran sendiri memiliki atribut, yaitu keterangan, ID pembelian, ID transaksi, tipe pembayaran, tanggal pembayaran, metode pembayaran, jumlah harga, dan tentunya ID pembayaran. Entitas pembayaran sendiri juga berelasi dengan entitas transaksi, yaitu entitas pembayaran melalui transaksi. Entitas transaksi juga memiliki atribut, yaitu ID pelanggan, ID pegawai, status pembayaran, tanggal transaksi, dan ID transaksi, dan juga harga total. Entitas transaksi sendiri memiliki detail transaksi dengan atribut ID transaksi, harga, kuantitas, ID detail transaksi, subtotal, dan juga ID produk. Lalu kita akan membahas normalisasi dari sistem penjualan alat tulis, yaitu yang pertama ada UNF. UNF terdapat satu tabel, yaitu tabel penjualan yang berisi ID transaksi, tanggal, pegawai, pelanggan, produk, kuantiti, harga, total, pemasok, dan juga pembayaran. Lalu yang kedua, ada satu NF.
1NF memiliki satu tabel juga, yaitu tabel penjualan yang berisi ID transaksi, tanggal, pegawai, pelanggan, produk, quantity, dan juga harga. Lanjut ke 2NF, yaitu memiliki dua tabel, ada tabel transaksi dan juga tabel ID detail transaksi. Pada tabel transaksi terdapat ID transaksi, tanggal transaksi, total harga, status pembayaran, ID pegawai, dan juga ID pelanggan. Pada tabel detail transaksi terdapat ID detail transaksi, ID transaksi, ID produk, quantity, dan juga harga. Kita lanjut ke 3NF, yang dimana ada beberapa jenis tabel, yaitu ada tabel produk yang terdiri dari ID produk, nama produk, harga satuan, stok, deskripsi, dan juga ID kategori. Ada juga tabel pegawai, yaitu ID pegawai, nama pegawai, asal kota, dan juga ID jabatan. Karena ada ID jabatan, maka kita juga membutuhkan tabel jabatan yang berisi ID jabatan dan juga nama jabatan. Lalu ada tabel kategori yang berisi ID kategori dan nama kategori. Terdapat tabel transaksi yang berisi ID transaksi, tanggal transaksi, total harga, status pembayaran, ID pegawai, dan ID pelanggan. Selain tabel transaksi, kita juga memiliki tabel detail dari transaksi itu sendiri, yaitu ada ID detail transaksi, ID transaksi, ID produk, kuantitas, dan harga jual saat transaksi. Kita juga ada tabel pembelian dan detail pembelian, yaitu ada ID pembelian, tanggal pembelian, total harga, status pembayaran, dan juga ID pemasok. Dan pada detail pembelian, terdapat ID detail pembelian, ID produk, kuantitas, dan juga subtotal. Dan yang terakhir, terdapat tabel pemasok, tabel pelanggan, dan juga tabel pembayaran. Pada tabel pemasok, terdapat ID pemasok, nama pemasok, asal kota, nomor telepon, dan juga email. Pada tabel pelanggan, terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, asal kota, nomor telepon dari pelanggan, email, dan juga level pada member pelanggan. Dan tabel pembayaran terdapat ID pembayaran, tanggal pembayaran, jumlah harga, metode pembayaran, tipe pembayaran, keterangan, ID transaksi, dan juga ID pembelian. Implementasi Structured Query Language. Yang pertama, ada perintah untuk membuat tabel detail pembelian, membuat tabel detail transaksi, lalu membuat tabel jabatan, membuat tabel kategori, membuat tabel pegawai, membuat tabel pelanggan, lalu membuat tabel pemasok, membuat tabel pembayaran, membuat tabel pembelian, membuat tabel produk, dan yang terakhir perintah untuk membuat tabel transaksi. Selanjutnya ada query cross join untuk membuat kombinasi dari pelanggan dan produk. Lalu query create user untuk membuat user baru bernama kasir. Lalu ada query full join. Lalu ada query untuk mengelompokkan dan mengurutkan data. Lalu having clause untuk mencari jabatan yang dipegang lebih dari satu pegawai. Lalu ada query inner join, ada query where clause, ada query left join, ada query yang menggunakan operator like untuk mencari nama pegawai yang berawalan huruf S. Lalu ada query right join untuk menampilkan daftar jabatan dan nama pegawai yang menempati jabatan tersebut. Lalu ada query self join untuk mencari daftar pegawai yang berasal dari kota yang sama. Lalu ada subquery untuk menampilkan produk yang memiliki stok di atas rata-rata dari stok semua produk. Lalu ada query create trigger, dan yang terakhir ada query create view.